Kita masuk pada bab ke-48, bab al-mashu alal khuffain, bab tentang mengusap dua khuf. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Asbagh bin al-Faraj al-Misri an Ibnu Wahb qala haddatsani Amr qala haddatsani Abu Nadhr qala Abi Salamah bin Abdurrahman an Abdullah bin Umar an Sa'ad bin Abi. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Asbagh bin al-Faraj al-Misri an Ibnu Wahb qala haddatsani Amr qala haddatsani Abu Nadhr qala Abi Salamah bin Abdurrahman an Abdullah bin Umar an Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari sahabat Ibnu Umar meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu masaha alal khuffain. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap dua khufnya. Khuf itu adalah sepatu ya yang dinamakan dengan khuf. Kalau zaman dahulu terbuat dari kulit ya, dipakai sebagai khuf dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari baik tatkala sedang mukim maupun tatkala sedang safar. Wa ana Abdullah bin Umar sa'ala Umar an dzalik. Setelah itu Ibnu Umar bertanya kepada bapaknya Umar bin Khattab tentang masalah Nabi mengusap dua khuf. Faqala na'am, kata Umar, benar Nabi mengusap dua khuf. Idza haddatsaka syai'an Sa'dun 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fala tas'al anhu ghairahu. Maka Umar menegur Ibnu Umar, menegur anaknya, kata Umar, wahai anakku, kalau Sa'ad bin Abi Waqqas telah menyampaikan suatu riwayat kepada engkau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka enggak usah tanya orang lain lagi. Maka enggak usah tanya orang lain lagi. Wa qala Musa bin Uqbah akhbarani Abu Nadhr anna Aba Salamah akhbarahu anna Sa'dan haddatsahu, dan seterusnya. Fa qala Umar li Abdullah nahwahu. Hadis berikutnya hadis nomor 203. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala Abu Abdullah Al-Bukhari qala haddatsana Amr bin Khalid Al-Harrani qala haddatsana Laits an Yahya bin Sa'id an Sa'ad bin Ibrahim an Nafi' bin Jubair an Urwah bin Al-Mughirah an abihi Al-Mughirah bin Syu'bah. Hadis kedua diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kharaja li hajatihi fattaba'ahu Al-Mughirah bi idawatin fiha ma. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk buang hajat, maka diikuti oleh Al-Mughirah bin Syu'bah sambil membawa ember yang berisi air. Fasabba alaihi faraga min hajatihi fatawadda'a wa masa al-khuffain. Maka setelah Nabi buang hajat, kemudian Nabi berwudu, tuangkan airnya oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Kemudian Nabi pun mengusap dua khufnya tatkala berwudu. Ya, ini hadis 204. Qala, berkata Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Syaiban an Yahya an Abi Salamah an Ja'far bin Amr ibn Umayyah Ad-Dhamari anna abahu akhbarahu. Itu dari Amr bin Umayyah Ad-Dhamari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'alal khuffain. Beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala berwudu mengusap di atas dua khufnya, Ini juga menguatkan tentang masalah mengusap dua khuf tatkala sedang berwudu. Sama hadisnya. Hadis berikutnya, qala haddatsana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Al-Auza'i an Yahya an Abi Salamah an Ja'far bin Amr an abihi. Sama dari Amr bin Umayyah Ad-Dhamari, beliau berkata, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala imamatihi wa khuffaihi. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala berwudu, dia mengusap di atas imamahnya, sorbannya, dan dia mengusap di atas khufnya. Hadis berikutnya, bab idza adkhala rijlaihi wa huma tahiratani. Jika dia memasukkan kedua kakinya ke dalam khuf dalam kondisi suci. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Zakaria an Amir an Urwah bin Al-Mughirah an abihi qala, dari Al-Mughirah bin Syu'bah, beliau berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Aku bersama Nabi dalam safar. Dalam sebagian riwayat disebutkan itu dalam perang Tabuk. Dalam perang apa?
Tabuk. Berarti ini di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena perang Tabuk tahun 9 Hijriah. Tahun 9 Hijriah. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat tahun 11 Hijriah. Berarti di akhir-akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam safar, fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi. Maka aku pun turun menundukkan badanku untuk melepas kedua kakinya. Kedua apa? Khufnya dari kakinya. Faqala waktu Al-Mughirah bin Syu'bah ingin membuka karena dia tahu ini kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengerti apa yang harus dia lakukan. Tapi waktu dia ingin membuka sepatu Nabi, Nabi tegur. Kata Nabi, "Da'huma, biarkan, jangan dilepas. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini." Sungguhnya aku memakai kedua khuf tersebut dalam kondisi kedua kakiku suci. Famasa alaihima, maka Nabi cukup mengusap di atas kedua khufnya, tidak dibuka dan tidak dicuci tatkala berwudu. Kita lanjutkan. Bab man lam yatawadda min lahmi syat was sawiq. Bab tentang seorang yang tidak berwudu, artinya wudunya tidak batal gara-gara makan daging kambing dan gara-gara makan sawiq. Sawiq adalah makanan yaitu tepung yang dicampur dengan minyak ya. Ada dagingnya, maka ini dimakan tidak mengapa dan tidak membatalkan wudu. Kemudian kata Imam Al-Bukhari, wa akala Abu Bakrin wa Umar wa Utsman lahman falam yatawaddau. Abu Bakar dan Umar dan Utsman mereka makan daging kambing dan mereka tidak berwudu. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Abdullah bin Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akala katifa syatin thumma shalla wa lam yatawadda. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu makan tu apa ini? Daging apa? Pundak atau belikat? Belikat yang mana? Ini kan? Ini katif ini. Pundak ya? Ini apa namanya? Bahasa Indonesianya? Pundak ya? Bagian daging pundak kambing dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi salat dan Nabi tidak berwudu. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala haddatsana Yahya bin Bukair, qala haddatsana Laits an Uqail an Ibni Syihab, qala akhbarani Ja'far bin Umar bin Umayyah bin Amr bin Umayyah anna abahu yaitu Amr bin Umayyah Ad-Dhamari anna abahu radhiyallahu anhu akhbarahu berkata kepadanya mengabarkannya annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtazzu min katifi syatin, bahwasanya bapaknya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memotong daging kambing bagian pundaknya. Fadu'iya ila salat, kemudian iqamat salat. Fa alqasikina, maka Nabi pun melepaskan pisaunya yang tadi dia gunakan untuk memotong daging kambing. Fa shalla wa lam yatawadda, maka Nabi pun salat dan Nabi tidak berwudu. Jadi Nabi makan kambing pakai pisau, dipotong kambing dimakan. Bab man madmadha minas sawiq wa lam yatawadda. Dan barang siapa memakan sawiq maka dia berkumur-kumur dan tidak perlu berwudu. Ini maksud dari bab ini. Imam Al-Bukhari berkata qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Yahya bin Sa'id an Bushair bin Yasar maula Bani Harithah anna Suwaid bin Nu'man akhbarahu annahu kharaja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma Khaibar. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah keluar bersamanya itu Suwaid bin Nu'man tatkala perang Khaibar. Hatta idza kanu bis-Sahba. Tatkala mereka tiba suatu tempat yaitu tempat wahi adna Khaibar, dekat dengan lokasi Khaibar, fa shalal asar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar. Thumma da'a bil azwad falam yu'ta illa bis-sawiq. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam minta didatangkan bekal, kemudian didatangkan kepada Nabi sawiq. Fa amara bihi fa thurriya fa akala, maka Nabi merintahkan sawiq tersebut ya untuk dicampur dengan air supaya mudah untuk dimakan. Fa akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan wa akalna, dan kami juga makan. Tsumma qala ilal maghrib famat madha wa matmatna. Kemudian Nabi mau salat maghrib, Nabi berkumur-kumur, kami juga berkumur-kumur. Tsumma shalla wa lam yatawadda, maka Nabi salat dan tidak berwudu lagi. Bab nomor 52, bab hal yumadmid minal laban. Apakah seorang juga disunahkan berkumur-kumur setelah minum susu?
Hadis nomor 211, Al-Imam Al-Bukhari berkata qala hadatsana Yahya bin Bukair wa Qutaibah qala, mereka berdua berkata qala hadatsana Al-Laits an Uqail an Ibni Syihab, itu Az-Zuhri, an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariba labanan famadmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam minum susu kemudian dia berkumur-kumur. Wa qala inna lahu dasaman, sungguhnya susu itu ada semacam minyak yang tersisa di mulut ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkumur-kumur.